bikin heboh dan menggelegar di mana-mana. Hingga timnas Indonesia jadi sorotan Eropa. Pelatih FC Twente peluang lolos Piala Dunia 2026 bisa terwujud setelah makin diperbincangkan di Eropa. Pelatih FC Twente memberikan analisis tentang peluang timnas Indonesia di Piala Dunia 2026. Apa yang membuatnya optimis? Keren dan sungguh menawan Pak Erick Thohir dan tim. PSSI pastikan Indonesia mendaftar bidding tuan rumah Piala Asia 2031. Apa persiapannya? PSSI resmi memastikan Indonesia akan mengikuti proses bidding untuk menjadi tuan rumah Piala Asia 2031. Apa yang sudah dipersiapkan untuk mendukung pencalonan ini? PSSI umumkan kabar baik proses naturalisasi oleh Romanik siap main di Timnas Indonesia versus Australia. PSSI memberikan kabar menggembirakan terkait proses naturalisasi oleh Romanik. Apakah ia akan tampil perdana bersama Timnas Indonesia saat melawan Australia? Menolak kalah. Pernyataan mengejutkan tapi juga lucu dan menggemaskan. Pelatih Myanmar ucap Timnas Indonesia ternyata katanya hanya unggul di pemain cadangan. Pelatih Myanmar tak gentar meskipun Indonesia unggul dalam pertandingan. Menurutnya kualitas Timnas Indonesia hanya terlihat dari cadangannya. Bagaimana strategi ini bisa berdampak pada laga mendatang? Reaksi mengejutkan masyarakat Myanmar usai kalah dari Timnas Indonesia, ada yang bawa-bawa Arab Saudi. Setelah Timnas Indonesia meraih kemenangan di kandang Myanmar, masyarakat setempat memberikan komentar pedas, bahkan menyebut nama Arab Saudi. Apa yang sebenarnya mereka maksudkan dengan pernyataan tersebut? Donitri Pamungkas siap tampil maksimal. Apa ambisi besarnya jelang duel Timnas Indonesia versus Laos? Donitri Pamungkas menyimpan ambisi besar dalam pertandingan melawan Laos di ASEAN Cup 2024. Apa yang menjadi motivasi pemain Timnas Indonesia ini? Temukan jawaban lengkapnya di sini. Debut sempurna Rafael Struijk di Piala AFF 2024, tapi mengapa dia merasa kecewa setelah lawan Myanmar? Meski sukses tampil perdana di Piala AFF 2024, Rafael Struijk mengungkapkan rasa kecewanya usai melawan Myanmar. Apa yang sebenarnya terjadi selama pertandingan itu? Tangan kanan Shin Tae-yong ungkap kemajuan pesat Timnas Indonesia, apa saja yang telah berubah. Pelatih asisten Shin Tae-yong berbicara mengenai perkembangan signifikan di Timnas Indonesia. Apa saja langkah-langkah yang telah diambil untuk membawa tim ini lebih maju? Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Bikin heboh dan menggelegar di mana-mana. Hingga Timnas Indonesia jadi sorotan Eropa. Pelatih FC Twente peluang lolos Piala Dunia 2026 bisa terwujud setelah makin diperbincangkan di Eropa. Pelatih FC Twente memberikan analisis tentang peluang Timnas Indonesia di Piala Dunia 2026. Apa yang membuatnya optimis? Timnas Indonesia semakin banyak diperbincangkan di Eropa, khususnya di Belanda. Selain semakin banyaknya pemain keturunan yang memperkuat Timnas Indonesia, prestasi sepak bola Indonesia juga semakin diperhitungkan. Hal itu diungkap langsung oleh asisten pelatih FC Twente Jeffrey De Fischer beberapa waktu lalu. Jeffrey mengaku cukup mengikuti sepak bola Indonesia, khususnya Timnas Indonesia.
Tentu saja saya mengikuti timnas Indonesia dan di sini dalam kurung Belanda lebih sering dibicarakan, ungkapnya, hal itu karena banyak pemain atau pernah bermain di Liga Belanda sekarang bermain untuk timnas Indonesia. Seperti Mes, dia bermain di timku dan saya sangat dekat dengan Mes, katanya. Bahkan terakhir para pemain FC Twente nonton bareng pertandingan timnas Indonesia versus Arab Saudi dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia November lalu. Itu jadi tanda bahwa sekarang di sini dalam kurung Belanda juga semakin besar dan semua orang mengikutinya, tuturnya. Selain timnas Indonesia, Jeffrey juga cukup mengikuti kompetisi Liga 1 Indonesia karena ada beberapa pemain asal Belanda yang juga bermain di Liga 1, salah satunya Mark Klok. Jeffrey menilai saat ini timnas Indonesia semakin baik dan terus berkembang. Ada perkembangan dengan pemain-pemain yang datang, kayaknya mereka ingin meningkatkan kekuatan tim. Pertandingan terakhir dalam kurung lawan Arab Saudi sangat bagus, mereka melakukan dengan sangat bagus, katanya. Kita lihat mereka adalah tim yang berkembang dan semakin berkembang dan juga banyak dipantau, jadi itu sangat bagus, mereka bisa menjadi tim yang kuat, ujarnya. Kesempatan saat ini masih sangat besar dalam kurung lolos Piala Dunia 2026, tambahnya. Ditambah banyak pemain keturunan Indonesia yang saat ini bermain di Liga Eropa. Kalau ada banyak sekali orang Indonesia yang membela tim nasional dan Belanda adalah tim yang sangat besar dengan banyak keturunan Indonesia. Saya pikir mereka tidak pernah mengharapkan mereka akan bermain untuk timnas Indonesia, sekarang itu adalah impian mereka, katanya. Itu sangat bagus dan mereka harus ambil kesempatan itu. Saya pikir akan ada banyak lagi yang akan datang dalam kurung bergabung, katanya. Karena memiliki keturunan Indonesia dari sang ayah, Jeffrey juga mengaku sangat terbuka jika suatu hari nanti PSSI menginginkan dirinya menjadi pelatih timnas Indonesia. Jawaban saya ya, menurut saya itu hal yang sangat bagus, itu akan menjadi kesempatan yang bagus. Tentu aku sangat menginginkan itu, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, katanya. Kita juga tidak tahu kapan kesempatan itu datang. Jika itu terjadi, saya akan 100% pikirkan itu dan saya sangat ingin melakukan itu, tambahnya. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. Keren dan sungguh menawan Pak Erick Thohir dan tim. PSSI pastikan Indonesia mendaftar bidding tuan rumah Piala Asia 2031. Apa persiapannya? PSSI resmi memastikan Indonesia akan mengikuti proses bidding untuk menjadi tuan rumah Piala Asia 2031. Apa yang sudah dipersiapkan untuk mendukung pencalonan ini? Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengkonfirmasi Indonesia akan mengajukan diri sebagai tuan rumah Piala Asia 2031. Sebelumnya, skuad Garuda akan bertarung di Piala Asia 2027. Kesuksesan menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 membuat Indonesia mendapatkan satu tempat otomatis di ajang tersebut. Ini menjadi sebuah prestasi karena skuad mereka jadi satu-satunya tim asal Asia Tenggara yang memastikan bermain di Piala Asia. Piala Asia 2027 nantinya akan digelar di Arab Saudi pada 15 Januari hingga 8 Februari 2027 mendatang. Erick Thohir menjelaskan bahwa Indonesia cukup serius untuk mengajukan diri sebagai tuan rumah Piala Asia 2031. Menurutnya, permintaan tersebut akan segera diproses ke Konfederasi Sepak Bola Asia dalam kurung AFC. Indonesia mengajukan diri sebagai tuan rumah tunggal untuk agenda tersebut.
Ini akan jadi langkah krusial agar Indonesia bisa mendapatkan sorotan positif di kancah sepak bola Asia. Indonesia memasukkan bidding untuk menjadi tuan rumah tunggal Piala Asia 2031, kata Erick Thohir. Langkah Indonesia tersebut bukan tanpa alasan karena beberapa permainan fasilitas stadion terus ditingkatkan. Salah satunya dengan sukses menggelar Piala Dunia U17 pada tahun 2023. Saat itu penyelenggaraan berjalan sukses dan mendapatkan apresiasi positif. Ini jadi modal penting bagi Indonesia untuk mengajukan diri menjadi tuan rumah Piala Asia 2031 mendatang. Indonesia cukup percaya diri karena beberapa kali menggelar turnamen berskala internasional. Stadion yang sudah standar FIFA juga menjadi aspek krusial dalam langkah mereka kali ini. Dari segi kesiapan panitia pelaksana dan fasilitas stadion berstandar FIFA sudah terpenuhi, ujarnya. Sebelumnya, Indonesia sempat menjadi tuan rumah pada Piala Asia 2027 lalu. Saat itu tidak hanya Indonesia, tapi ada Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Stadion utama Gelora Bung Karno dipilih menjadi salah satu venue untuk ajang tersebut. Kali ini langkah Indonesia cukup berani karena mencalonkan diri sebagai tuan rumah tunggal. Tentunya persiapan matang harus segera dilakukan terutama terkait peningkatan fasilitas di stadion. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to... PSSI umumkan kabar baik proses naturalisasi oleh Romani siap main di Timnas Indonesia versus Australia. PSSI memberikan kabar menggembirakan terkait proses naturalisasi oleh Romani. Apakah ia akan tampil perdana bersama Timnas Indonesia saat melawan Australia? PSSI memberi kabar baik soal proses naturalisasi winger kanan FC Utrecht oleh Romani. Anggota ex-Jo PSSI Arya Sinulinga mengatakan proses naturalisasi oleh Romani masih menunggu masa reses Dewan Perwakilan Rakyat dalam kurung DPR RI yang berlangsung pada 6 Desember 2024 hingga 20 Januari 2025. Disinyalir setelah masa reses selesai, proses naturalisasi pesepak bola 24 tahun itu langsung dibahas di DPR. Alhasil, kemungkinan pada Februari 2025 oleh Romani bisa mengambil sumpah warga negara Indonesia dalam kurung WNI. Ini kan DPR lagi reses juga, jadi kita tunggu saja. Kan lagi panjang reses ini, kata Arya Sinulinga kepada awak media. Jika bisa mengambil sumpah WNI pada Februari atau selambat-lambatnya awal Maret 2025. Oleh Romani otomatis bisa memperkuat Timnas Indonesia di matchday ke-7 dan ke-8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada dua matchday itu, Timnas Indonesia dijadwalkan bertandang ke Australia dalam kurung 20 Maret 2025 dan menjamu Bahrain dalam kurung 25 Maret 2025. Kehadiran oleh Romani dibutuhkan Timnas Indonesia yang membidik hasil positif dalam dua laga di atas. Setelah melawan Australia dan Bahrain, Timnas Indonesia akan melakoni dua pertandingan terakhir pada Juni 2025. Skuad Garuda akan menjamu Cina dalam kurung 5 Juni 2024 dan Jepang dalam kurung 10 Juni 2025.
Menolak kalah. Pernyataan mengejutkan tapi juga lucu dan menggemaskan. Pelatih Myanmar ucap timnas Indonesia ternyata katanya hanya unggul di pemain cadangan. Pelatih Myanmar tak gentar meskipun Indonesia unggul dalam pertandingan. Menurutnya kualitas timnas Indonesia hanya terlihat dari cadangannya. Bagaimana strategi ini bisa berdampak pada laga mendatang? Berita bahagia untuk penggemar timnas Indonesia kemenangan di laga pembuka ASEAN Cup 2024. Pelatih Myanmar, Myo Hlaing Win, mengakui bahwa kekalahan timnya 0-1 dari timnas Indonesia pada laga pembuka grup B ASEAN Cup 2024 disebabkan oleh kurangnya kualitas pemain cadangan. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Thuna, Yangon pada Senin malam (9 Desember 2024) itu memang berlangsung sengit, terutama di babak pertama. Meski Myanmar menciptakan banyak peluang, mereka gagal mencetak gol. Pada akhirnya, gol tunggal dari Asnawi Mangkualam pada menit ke-77 memastikan kemenangan Indonesia. Dengan hasil ini, timnas Indonesia sementara berada di peringkat kedua klasemen grup B, hanya kalah selisih gol dari Vietnam yang menang telak 4-1 atas Laos. Pelatih Myanmar Myo Hlaing Win menyatakan bahwa meskipun timnya kalah, ia puas dengan performa anak asuhnya. Menurutnya, secara permainan, Myanmar tidak kalah jauh dari Indonesia. Kami menciptakan banyak peluang, tetapi kami tidak beruntung dalam hal mencetak gol, ujar Hlaing Win. Ia menambahkan bahwa dalam sepak bola ada kalanya sebuah tim merasa tidak layak kalah jika mereka gagal mencetak gol yang seharusnya bisa diperoleh. Hlaing Win juga menyoroti perbedaan kualitas pemain cadangan yang dimiliki Indonesia. Pelatih Sintayong memang melakukan beberapa perubahan signifikan dengan memasukkan pemain-pemain kunci seperti Asnawi, Rafael Struijk, Victor Dethan, dan Robbie Darwish di babak kedua. Kehadiran mereka memberi dampak positif dan Asnawi akhirnya mencetak gol kemenangan. Timnas Indonesia lebih baik dari kami dalam hal pemain cadangan, kata Hlaing Win, yang menyebut timnya harus lebih siap untuk pertandingan selanjutnya melawan Filipina. Di sisi lain, Sintayong mengungkapkan rasa syukurnya atas kemenangan ini. Ia mengakui bahwa laga pembuka selalu penuh tantangan, namun timnas Indonesia mampu memberikan yang terbaik. Kami berhasil meraih 3 poin, ini adalah hasil yang baik untuk tim, kata Shin. Pelatih asal Korea Selatan itu juga memuji permainan Myanmar yang menurutnya tampil cukup baik meski kalah. Kemenangan ini tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi penggemar timnas Indonesia yang berharap tim kesayangan mereka dapat terus melaju dan meraih sukses di ASEAN Cup 2024. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Reaksi mengejutkan masyarakat Myanmar usai kalah dari timnas Indonesia, ada yang bawa-bawa Arab Saudi. Setelah timnas Indonesia meraih kemenangan di kandang Myanmar, masyarakat setempat memberikan komentar pedas, bahkan menyebut nama Arab Saudi. Apa yang sebenarnya mereka maksudkan dengan pernyataan tersebut? Reaksi masyarakat Myanmar setelah timnas Indonesia menang bawa-bawa Arab Saudi hingga hujatan terhadap timnas Myanmar. Usai timnas Indonesia meraih kemenangan tipis 1-0 atas timnas Myanmar pada laga perdana Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 AMEC 2024. Masyarakat Myanmar langsung merespons dengan berbagai komentar yang cukup keras. Pertandingan yang digelar di Stadion Thuna, Yangon, pada Senin 9/12/2024 malam waktu Indonesia Barat tersebut berakhir dengan gol bunuh diri kiper Myanmar, Jin Nyi Aung.
pada menit ke-76 yang membawa kemenangan bagi Indonesia. Kemenangan ini langsung menuai hujatan dari warganet Myanmar yang menggeruduk kolom komentar di akun Instagram @myanmarf. Banyak yang mengkritik penampilan tim asuhan Myo Hlaing Win, terutama karena sebagian besar pemain Indonesia yang tampil adalah pemain muda. Beberapa netizen bahkan menyebut bahwa jika timnas Indonesia turun dengan kekuatan penuh, Myanmar bisa saja kalah dengan skor yang lebih telak. Myanmar layak dapatkan hasil ini, mereka memang di bawah standar tim ASEAN. Saya melihat lawan gunakan pemain U20 di sana. Ini jadi sesuatu yang memalukan, tulis salah seorang warganet. Komentar pedas juga datang dari netizen yang membandingkan timnas Myanmar dengan timnas Arab Saudi. Mereka mainkan U22 jika gunakan skuad melawan dalam kurung timnas Arab Saudi. Paling tidak Myanmar kalah dengan 5 gol, ujar warganet lain. Hasil ini membawa Indonesia ke posisi kedua klasemen grup BAMEC 2024 dengan 3 poin, sementara Myanmar berada di posisi 3 dengan nilai 0. Myanmar lebih beruntung karena Laos yang juga kalah terpaut lebih jauh setelah takluk 1-4 dari timnas Vietnam di laga yang sama. Selanjutnya, timnas Indonesia akan menjamu Laos di Stadion Manahan, Solo pada Kamis 12 Desember 2024, sementara Myanmar akan bertandang ke markas timnas Filipina. Reaksi keras dari masyarakat Myanmar ini menunjukkan betapa pentingnya hasil pertandingan bagi mereka dan seberapa besar ekspektasi terhadap performa timnas mereka di level ASEAN. Donitri Pamungkas siap tampil maksimal. Apa ambisi besarnya jelang duel timnas Indonesia versus Laos? Donitri Pamungkas menyimpan ambisi besar dalam pertandingan melawan Laos di ASEAN Cup 2024. Apa yang menjadi motivasi pemain timnas Indonesia ini? Temukan jawaban lengkapnya di sini. Donitri Pamungkas harap timnas Indonesia pertahankan performa positif di ASEAN Cup 2024. Back timnas Indonesia, Donitri Pamungkas berharap timnya bisa terus mempertahankan performa positif usai meraih kemenangan penting atas Myanmar di laga perdana ASEAN Cup 2024. Kemenangan tipis 0-1 ini membawa Indonesia kembali kompetitif di papan klasemen dengan poin yang sama dengan Vietnam yang berada di puncak klasemen grup B. Bagi timnas Indonesia, kemenangan atas Laos di laga berikutnya menjadi modal penting untuk menghadapi pertandingan tandang melawan Vietnam yang diprediksi akan menjadi penentuan juara grup B. Donitri Pamungkas mengungkapkan bahwa kemenangan atas Myanmar sangat berarti bagi mereka karena memberi tambahan motivasi untuk mempersiapkan laga-laga selanjutnya. Alhamdulillah bersyukur dalam kurung bisa mengalahkan Myanmar. Ini menjadi motivasi untuk pertandingan selanjutnya, ujar Doni yang saat itu baru tiba di Solo setelah pertandingan. Pemain asal Persija Jakarta ini juga menekankan pentingnya persiapan maksimal untuk menghadapi Laos. Kami akan mempersiapkan laga melawan Laos dengan baik, tambahnya. Kemenangan ini menjadi langkah awal yang positif bagi timnas Indonesia yang masih memiliki perjalanan panjang di turnamen ini. Dan semangat para pemain terus menggebu untuk meraih hasil terbaik di setiap pertandingan yang akan datang.
Debut sempurna Rafael Struijk di Piala AFF 2024, tapi mengapa dia merasa kecewa setelah lawan Myanmar? Meski sukses tampil perdana di Piala AFF 2024, Rafael Struijk mengungkapkan rasa kecewanya usai melawan Myanmar. Apa yang sebenarnya terjadi selama pertandingan itu? Rafael Struijk bersyukur debut di ASEAN Cup 2024 dengan kemenangan penyerang timnas Indonesia. Rafael Struijk memberikan tanggapan setelah menjalani debutnya di ASEAN Cup 2024. Struijk yang bermain untuk Brisbane Roar tampil pertama kali di turnamen ini saat Indonesia menghadapi Myanmar di Tuwuna Stadium Yangon pada Senin (9 Desember 2024). Ia masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua, tepatnya pada menit ke-46, menggantikan Zanadin Faris. Setelah Struijk bermain, timnas Indonesia akhirnya berhasil mencetak gol pada menit ke-76 yang dilesatkan oleh Asnawi Mangkualam. Gol tersebut tercipta melalui bola liar yang didapatkan dari skema lemparan jauh ke dalam. Hasil akhir pertandingan menunjukkan kemenangan tipis 1-0 bagi Indonesia. Meski timnas Indonesia meraih 3 poin penuh, Struijk mengungkapkan rasa gregetan karena tim hanya mampu mencetak 1 gol. Sulit. Kami seharusnya menang dengan lebih banyak gol, tapi yang penting kami berhasil meraih 3 poin, kata Struijk dalam unggahan Instagram Timnas Indonesia. Dengan kemenangan ini, Timnas Indonesia kini berada di posisi kedua klasemen grup B dengan 3 poin. Hanya kalah selisih gol dari Vietnam yang memimpin klasemen setelah mengalahkan Laos 4-1 di laga perdana mereka. Selanjutnya, Indonesia akan menghadapi Laos di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah pada 12 Desember 2024 dalam upaya untuk melanjutkan langkah positif di turnamen. Tangan kanan Sintayong ungkap kemajuan pesat timnas Indonesia, apa saja yang telah berubah. Pelatih asisten Sintayong berbicara mengenai perkembangan signifikan di timnas Indonesia. Apa saja langkah-langkah yang telah diambil untuk membawa tim ini lebih maju? Asisten pelatih timnas Indonesia, Choi In Cheol, ungkap peningkatan signifikan di timnas asisten pelatih timnas Indonesia. Choi In Cheol mengungkapkan bahwa skuad Garuda telah mengalami banyak peningkatan dalam beberapa waktu terakhir. Setelah berhasil membuka peluang lolos ke babak selanjutnya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia kini sedang tampil di ASEAN Cup 2024 dan sukses meraih kemenangan perdana atas Myanmar. Choi In Cheol yang telah bergabung dengan timnas sejak 2021 menilai bahwa hampir seluruh pemain Indonesia telah menunjukkan perkembangan signifikan, baik dari segi fisik maupun taktik. Para pemain mulai memiliki kekuatan fisik dan memahami taktik meski masih ada beberapa kekurangan yang terus kami perbaiki, kata Choi. Peningkatan pesat di timnas Indonesia menurutnya sangat terasa seiring berjalannya waktu dan dia optimis bahwa timnas Indonesia akan semakin berkembang di masa depan. Meskipun ada tantangan dalam tugasnya di timnas, Choi merasa tidak ragu untuk menerima tawaran menjadi bagian dari tim Garuda. Salah satu alasan utamanya adalah potensi besar yang dimiliki skuad Indonesia. Choi juga menambahkan bahwa bekerja dengan pelatih kepala Shin Tae-yong memberikan banyak harapan positif untuk masa depan timnas Indonesia.
Saya menerima tawaran ini setelah mempertimbangkan selama 3 hingga 4 hari dan tidak ragu karena saya sangat suka bekerja sama dengan Coach Shin, ujarnya. Choi juga menyatakan bahwa bekerja di luar negeri, terutama dengan Indonesia yang memiliki potensi besar, merupakan pengalaman yang sangat berharga baginya. Bekerja di Indonesia adalah kesempatan yang baik, sebuah negara dengan potensi yang besar, kata Choi, yang merasa yakin bahwa kerjasama tim kepelatihan akan membawa perubahan positif untuk timnas Indonesia.